Baik, semua monitor sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Om Jabrik dan teman-teman semua. Izinkan saya untuk sharing bagaimana kita menghadapi keadaan sekarang ini dan ke depan tentunya dengan yang namanya faith, ya, keimanan. Nah, sebelum saya bahas tentang keimanan ini, saya bahas sedikit tentang bagaimana COVID-19 ini. Ya, saya tidak akan membahas tentang COVID-19-nya, saya tidak akan membahas tentang bagaimana apa yang terjadi. Saya hanya mau membahas apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Kalau kita melihat bahwa keadaan kita sekarang ini, bahwa kita sedang mengalami down, bisnis kita mengalami penurunan, omset kita mengalami penurunan, nggak usah takut, ya, karena apa? Lebih dari 200 negara itu mengalaminya. Jadi kalau kota kita yang tadinya ramai, event kita yang tadinya ramai, terus tiba-tiba sepi, wajar. Kenapa? 200 negara mengalaminya. Karena apa? Karena COVID-19 ini. Jadi untuk teman-teman yang sekarang merasakan dampak ini, ya, itu nggak usah berkecil hati, ya. Kita hadapi semua, ya. Nah, dengan cara apa kita menghadapinya? Nah, ini ada saya share sedikit persiapan bagaimana kita menghadapi keadaan lockdown sekarang dengan kedepannya nantinya, ya. Kedepan kita akan menghadapi bukan hanya COVID-19 lagi, ya. Jadi kalau boleh teman-teman semua melihat bahwa sekarang ini jangan kita hanya melihat sekilas tentang COVID-19. Ini bukan hanya tentang COVID-19. Setelah COVID-19 ini akan ada hal yang kurang nyaman lagi buat kita, kurang baik lagi buat kita. Kenapa? Kita lihat keadaan dolar sekarang sudah menaik, ya. Resesi sebentar lagi akan muncul setelah COVID-19 ini. Tentunya ini juga tidak baik untuk bisnis kita. Maka sebagai seorang yang punya iman, kita nggak boleh menyerah dengan keadaan seperti ini, ya. Nah, saya menyimpulkan ada 3 I, ya, untuk persiapan kita menghadapi lockdown dan ke depan ini, ya. 3 I. I pertama adalah iman, ya. I kedua adalah imun. Dan I ketiga adalah income, ya. 3 I ini penting buat kita untuk menghadapi keadaan yang akan perhitungan saya mudah-mudahan ini tidak terjadi, ya. Ini sepertinya akan sampai akhir tahun ini nanti. Karena COVID-19 bukan hanya mungkin COVID-19-nya selesai di 2-3 bulan ke depan. Tapi setelah itu kita akan menghadapi babak baru yang tentunya akan kita hadapi bersama dengan cara 3 I ini, yaitu iman, imun, dan income. Saya tidak akan membahas tentang imun dan income, ya. Tentunya hari ini saya akan membahas tentang iman aja, ya. Yang akan saya bahas adalah tentang iman. Apa itu keimanan, ya? Tentu kita akan bahas itu, apa itu keimanan. Nah, tentunya kita harus tahu dulu apa itu keimanan. Kalau kita bicara tentang keimanan, tentunya kita akan selalu kita kaitkan dengan agama. Selalu orang akan mengaitkan dengan agama, ya. Tentu banyak orang kalau sudah bicara tentang keimanan kaitannya dengan agama. Maka kalau kita kaitkan dengan agama, keimanan ini adalah kepercayaan, keyakinan tentunya. Benar, ya? Siapa yang yakin bahwa
Tuhan ada. Kita yakin semuanya bahwa Tuhan ada. Kita punya nabi, kita punya rasul, ya. Kita punya agama masing-masing, ya. Nah, tentunya dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, coba sekarang kita lihat dari sisi yang berbeda tentang keimanan ini. Saya tidak akan membahas agama, saya tidak akan membahas lebih dalam tentang agama karena ini waktunya bukan kita untuk membahas agama. Tapi saya akan membahas keimanan dari perspektif yang lain, perspektif diri kita, ya. Coba kalau kita tahu zona waktu kita, ya, kita mengalaminya ada 4 masa, yaitu masa lalu, masa kecil hingga saat ini. Masa lalu itu ketika kita tidak ada, belum ada, ya. Nah, masa kecil hingga saat ini adalah ketika kita terlahir sampai saat ini, sampai saat COVID-19 ini, ya. Nah, kemudian saat ini, ya, dari COVID-19 ini hingga kita meninggal dunia. Nah, kemudian adalah masa ketika kehidupan setelah meninggal. Nah, kalau kita bahas tentang keimanan, keyakinan, ya, masa lalu, ya. Kalau kita bahas tentang masa lalu, kita lihat dalam masa lalu kita tahu ada keyakinan kita yang berbeda-beda. Nabi, ya, tentunya dalam dalam agama Islam mungkin kita kenal ada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu, kita meyakininya. Padahal kita belum lahir. Kita tidak pernah melihatnya. Betul kan kayak gitu? Nah, kemudian apalagi? Oke, kita nggak bicara agama. Kita bicara tentang sejarah di Indonesia, ya. Oke, kalau kita melihat ada sosok laki-laki dengan jubah putih, ya, kemudian naik naik kuda, ya, bawa keris, tentu kita teringat salah satu, yaitu apa? Pangeran Diponegoro, ya kan? Kemudian Tuanku Imam Bonjol. Kita ingat seperti itu. Tapi apakah kita percaya, yakin bahwa mereka adalah pahlawan? Apakah kita yakin? Apakah mereka itu ada atau tidak? Ya kan? Padahal kita belum lahir. Tapi kita sudah meyakininya, mengimaninya. Dari mana? Dari sejarah. Ya kan? Nah, sekarang, oke, itu masa lalu. Kalau kita melihat masa kehidupan setelah meninggal, siapa yang percaya di sini bahwa kita akan meninggal dunia? Siapa yang yakin di sini bahwa kita akan meninggal dunia? Semua yakin, benar nggak? Tapi kenapa? Padahal kita belum mengalaminya. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa yang yakin bahwa nanti, siapa yang mengimani bahwa nanti kita akan mengalami yang namanya kiamat? Semua yakin. Agama apapun meyakininya. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mengalaminya? Padahal kita belum mengalaminya. Hal-hal yang belum kita alami, hal-hal yang tidak kita pernah kita alami, tapi kita meyakininya. Inilah keimanan namanya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Coba, kalau saya persingkat 4 masa ini, akan saya bagi menjadi 3 masa saja. Ya. Akan saya bagi menjadi 3 bagian saja. Yaitu adalah apa? Masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Ya, masa lalu kita sudah bahas tadi, di mana kita percaya dengan sejarah, kita meyakini, kita mengimani tentang nabi, kita mengimani tentang pahlawan-pahlawan. Begitu juga kita mengimani masa depan yang kita belum mengalaminya. Nah, sekarang pertanyaannya, coba angkat tangannya semua, cubit. Coba cubit. Cubit semua. Ayo. Semua cubit. Nah, sekarang merasakan nggak?
Ada orang nggak di situ yang merasakan sakit? Nah, inilah masa kini kita. Sekarang, yang masa lalu kita belum pernah alami, masa depan yang belum kita alami juga, masa lalu yang tidak pernah kita alami. Kita percaya, kita mengimaninya. Apakah pertanyaannya, apakah Anda mengimani orang yang Anda cubit tadi? Apakah Anda meyakini orang yang Anda cubit tadi? Kalau Anda meyakini, artinya Anda yakin orang yang Anda cubit tadi akan mengalami hidup sukses, kaya, dan bahagia yang akan datang. Kalau dulu kita sudah mengimani hal-hal yang tidak kita pernah tidak pernah kita tahu, bahkan kita tidak pernah lewati, bahkan kita juga meyakini, mengimani hal-hal yang belum kita pernah alami. Sekarang, apakah Anda tidak mengimani diri Anda? Apakah Anda tidak percaya akan masa depan Anda ini? Nah, sekarang saya akan buat satu ilustrasi, yaitu tentang sebuah lukisan yang bernama Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa ini yang saya pernah dengar, lukisan ini berharga sangat